Halo Sobat Energi, kembali lagi bersama saya Mia Dharma dalam ruang tamu Mia. Nah, harapan saya sahabat energi semua dalam keadaan sehat, semangat, dan bagi teman-teman yang sedang menjalankan puasa, selamat menjalankan puasa, semoga lancar jaya sampai selesai. Oke. Nah, topik apa yang akan kita bawakan pada ruang tamu Mia kali ini adalah mengenai hal-hal yang kita lagi sering dengar nih akhir-akhir ini, yaitu flexing, ya kan? Nah, kita akan bahas mengenai flexing dan branding. Apa sih bedanya, sama atau beda atau gimana nih? Nah, kita akan bahas detail supaya sahabat energi nggak terjebak dengan yang namanya flexing, padahal tadinya maunya membangun brand gitu ya. Ternyata yang kita lakukan selama ini itu kita sedang melakukan flexing-flexing. Nah, kita mesti bisa mengidentifikasi nih yang dinamakan flexing itu yang seperti apa, yang dinamakan membangun brand atau membangun personal branding itu seperti apa. Dalam kesempatan kali ini, Mia nggak sendiri, tapi akan mengundang sahabat teman lama yaitu Mbak Agnes Marlita yang memang jago bicara mengenai personal branding. Tanpa berpanjang lebar, kita langsung masukin Mbak Agnes ke ruang tamu Mia ya. Tapi sebelum Mbak Agnes datang nih ke ruang tamu Mia, saya mau ganti baju dulu ya, supaya lebih rapi. Dah! Halo Mbak Agnes, apa kabar? Baik, Mbak Mia, apa kabar nih Mbak? Sehat-sehat Aduh, ya? sehat. Kayaknya lama ya kita nggak ketemu. Kan tuh kangen Iya, banget sebenarnya mau ngopi-ngopi, ngobrolin ngalor iya, ngidul gitu ya. pasti Apalagi sekarang kan lagi tren. lagi tren ya. Lagi tren ngopi-ngopi cantik, Ji. Oke. Ya, kira-kira udah tahu dong apa yang kita mau ngomongin ya, Mbak Agnes ya. Iya, iya, yang lagi ngetren juga, yang Heeh, lagi viral diomongin sama banyak orang gitu ya, sampai betul. sampai kayaknya kita berdua nih karena kita fokus ngomongin personal branding tuh kayaknya kita jadi gregetan ya, Mbak? Bener. Kayaknya kok yang itu gitu ya, yang itu tuh Heeh, gampang banget ya kayaknya. kita Kayaknya sebagai konsultan tuh kayaknya gimana ya, gitu. bener, kayaknya kok bling-bling banget. Terus Heeh, kayak gampang gitu loh ya. Sementara mhm. kita tuh kayak bilangnya atau apa ya, ngajarinnya atau berbagi tipsnya itu kayak ini kan proses. Proses, sabar ya, Heeh, konsisten ya, gitu. yang penting konsisten lah. Kok Heeh, tiba-tiba yang satu gitu ya, melejit langsung ya. langsung ya follower Heeh. naik. Aduh. Nah, itu dia kita mau ngobrolin nih Mbak Agnes, Iya, tren terkini antara atau bedanya flexing mhm. and branding, ya kan? Iya, iya, Mungkin iya. di ruang tamu Mia sebelumnya, sahabat energi juga sudah belajar banyak ya. Kita juga udah sering undang Mbak Agnes bicara mengenai personal branding atau membangun branding merek diri baik Iya, melalui secara apa offline mhm, maupun online. Nah, itu penting kan karena semua semua serba-serba serba-serbi di sosial media itu kita mesti kuasai. betul. Nah, tetapi ya itu tadi, tiba-tiba muncul sebuah topik yang lagi Mhm, happening yaitu flexing. iya, Nah, sebenarnya nih menurut Mbak Agnes, mhm, walaupun kita udah bisa baca ya di iya, beberapa literatur, mhm, mhm, tapi kan kita pengen, ngobrol lah diskusi, sebenarnya mhm, flexing tuh apa sih, Mbak? iya. Nah, sebenarnya fenomena flexing nih, kayaknya baru-baru belakangan ini gitu ya, jadi Mhm, lebih banyak diomongin orang gitu ya. ya, Kalau istilah flexing tuh kan sebenarnya kalau asal katanya tuh, apa ya, flexing tuh kayak orang yang lagi iniin otot loh, jadi bener mamerin otot kan, nge-flex bener, gitu kan, iya, iya kan? Nah, itu kan sama gitu, apa, sikapnya begitu tuh kayak lagi memamerkan sesuatu. Jadi flexing tuh mmm, kalau berdasarkan kamus ya, kamus Cambridge tuh dibilangnya flexing tuh menunjukkan sesuatu, atau pencapaiannya dia gitu, tapi mhm. secara berlebihan dan bikin orang tuh nggak simpatik malah gitu ya. Oh, Jadi oke. bagaimana cara dia memamerkan itu bukannya mendapatkan respon yang positif gitu, tapi orang kayak jadi, "Aduh kok
berlebihan banget gitu ya. Hmm, Tapi ada hmm. juga orang yang ternyata, menggunakan flexing ini untuk bikin orang jadi impress gitu, "Wah, sultan banget," kayak gitu-gitu Nah, itu ya. dia tuh, heeh. Heeh, jadi, ternyata memang kejadian yang akhir-akhir ini kita dengar di dalam negeri gitu ya, ternyata di luar negeri juga lagi rame, Mbak, gitu. Ada Nah, orang-orang yang flexing juga gitu ya di luar negeri dengan kayak tujuannya film masing-masing. itulah ya, film-film Iya. itu. Nah, ada beberapa film kan ternyata gitu, Heeh, yang film Amerika ada yang cowok, ada yang cewek, itu kan based iya, on true story gitu ya. bener. Nah Itu kita heeh. ngelihatnya sampai gregetan, kok bisa sih gampang itu gitu kan? Iya, gitu Heeh, ternyata, apa namanya, pencitraannya dia tuh kena banget sama hebat ya. targetnya gitu Heeh. heeh, gitu kan. Kita jadi harus belajar nih Iya, trik-trik. maksud maksud aku tuh juga gini, Heeh, dan yang sebagai korban kalau di film itu kan mhm, bukan orang-orang yang, apa ya, ibaratnya kalau, secara iya pendidikan juga nggak rendah-rendah banget ya, bahkan orang-orang yang iya, punya jabatan dan posisi. Kok betul. kayak aduh gampang Iya. banget gitu loh. Iya, itu dia gitu. Hebat ya. Jadi Mhm. mereka kayaknya udah tahu banget kekuatan mereka apa, dan mereka tahu Mhm. banget kelemahan si target audience-nya apa gitu. Jadi mereka nyasarnya tuh langsung kena gitu ya kan. Iya Jadi iya, kembali lagi kan, kita ngomongin apa sih flexing itu, ya ya. intinya sebenarnya flexing tuh memamerkan sesuatu untuk mendapatkan, apa ya, impact dari orang yang dia sasar nih gitu. Nah Mhm. bedanya sama branding, kalau branding Ya. kan bagaimana personal branding itu dibangun, itu kan kita membangun persepsi ya untuk, di benak orang lain supaya kita seperti apa yang kita inginkan. Misalnya kayak Mbak Mia nih sebagai apa, trainer dan coach dari personal branding gitu ya, pastinya Mbak Mia juga pengen orang-orang tahu Mbak Mia sebagai, "Oh ini loh yang suka ngasih training personal branding," gitu ya. Atau Mhm. misalnya kayak, para presenter atau misalnya kayak bintang-bintang film gitu kan, mereka Mhm. juga apa namanya, personal branding-nya udah jelas gitu ya. Dia suka suka nge-share dia lagi syuting lah, dia lagi nge-MC lah, misalnya kayak gitu. Jadi Heeh. dikenal dengan keahlian atau skill-nya gitu, yang unik, yang Mhm. bikin beda sama yang lain. Iya. Nah, jadi flexing sama branding ini sebenarnya sama apa enggak gitu ya? Nah itu dia. Soalnya kan sebenarnya dampaknya mirip ya, dampaknya Betul, mirip toh, mhm, tapi secara proses juga mungkin kalau branding ya itu tadi butuh konsistensi ya, betul tapi betul. kalau flexing tuh kayaknya lebih instan ya, lebih cepet ya. Iya, jadi sebenarnya kalau dilihat nih flexing ini memang salah satu metode untuk membangun image juga gitu ya. Sebenarnya Mhm memang bagian mhm. dari personal branding strategi gitu. Iya iya, Tapi yang namanya strategi marketing, strategi branding itu kan banyak ya Mbak gitu. Bahkan betul. strategi selling pun banyak sekali gitu ya. Iya. Tinggal kita pilih mana sih yang bikin impact itu lebih bagus gitu ya. Karena kalau Mmm, misalnya kita lihat flexing gitu, tapi keren loh, dia bisa, terlihat, apa namanya, terlihat seperti image yang dia mau bangun gitu ya. iya, Mau dibilang sultan, mau dibilang, keren banget apa, mhm, pokoknya keren yang mewah dan segala mhm, macam gitu ya, nyampe gitu. Nah, iya, tapi apakah itu akhirnya membuat, impact-nya jadi positif atau negatif gitu? Segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang instan gitu ya, kita mhm, harus curiga nih gitu kan. bener, Istilahnya kalau sekarang kita ngebangun personal branding, yang kita kasih kan value. Nah, bagaimana story kita melakukan proses personal branding itu orang bisa ngelihat jejak kita gitu. Kita tuh awalnya apa mmm, sih? Terus proses oke, kita melakukan pekerjaan kita tuh, activity kita tuh seperti apa gitu. iya Nah, iya, sedangkan yang para flexing ini, itu ya mostly, kebanyakan saking instan, ya kita nggak pernah tahu dia siapa, kok tahu-tahu ada, gitu nah, kan. heeh, Iya kan? bener, Iya kan? Jadi tiba-tiba orang tuh muncul gitu, tiba-tiba muncul, "Eh, siapa nih?" Gitu. Kok mhm, tahu-tahu dia udah punya mobil mewah, tahu-tahu dia lagi terbang dengan private jet, dia iya, lagi di luar negeri, berlibur dan sebagainya gitu ya. Nah, kadang kita yang melihat sesuatu yang sangat, impresif seperti itu, kita jadi lupa gitu menyelidiki background-nya lagi mhm, gitu ya. Apalagi nih yang contohnya yang si cowok ini nih, yang pemikat heeh, perempuan-perempuan itu iya, gitu ya. Nah, dia tahu tuh, cewek-cewek yang bisa dipikat seperti apa sih gitu, ya cewek-cewek yang emang lagi butuh orang yang sesuai dengan standar yang mereka mau gitu ya, mhm, dan dia kayaknya udah pinter nih, mereka mentargetkan cewek-cewek yang udah jarang ngedate, yang jarang inilah itulah segala yang macam, butuh yang perhatian lah, yang gampang gampang banget diajak heeh, ngomong segini langsung baper, kayak heeh gitu loh heeh, Mbak, ya bener kan gitu. bener, Jadi
Itu pinter banget. Sama nih personal branding sebenarnya kita juga harus tahu target kita siapa gitu ya. Jadi Hmm, kita menyasar ini loh target aku dan bagaimana caranya supaya mereka bisa apa ya terpesona sama aku gitu ya. Caranya begini 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 mm-mm, gitu. mm-mm. Nah itu gitu. Jadi sebenarnya flexing ini memang salah satu metode dari Strategi personal ya. branding, tapi yang kalau kita bilang sih kurang simpatik ya. Karena Oke. mereka pasti kayak punya hidden agenda gitu, kayak mereka juga punya Hmm, sesuatu tujuan yang kita harus lebih teliti lagi nih maunya apa sih sebenarnya kok istilahnya kalau kita berteman nih aku temenan sama Mbak Mia gitu ya, heeh, terus ujuk-ujuk kita lagi ngumpul tiba-tiba Mbak Mia nyodorin tas baru gitu ya. mm-mm. Aku kan gini, tumben amat Mbak Mia kayak gini Heeh, ini gitu ya. ada apa ya? Ada apaan nih gitu kan. Jangan-jangan tas sewaan. Iya kan? Atau aku mikir gini, mau jualan nih kayak Mbak Mia. Atau minta dibayarin cicilan. Gitu kan. Jadi kita agak-agak lebih awkward ya ngelihatnya gitu Ya, kalau ya. misalnya tiba-tiba wah Mbak Mia pakai baju langsung ada logonya gede banget dan segala Mm-mm, macam gitu. Nah, mm-mm. memang si flexing ini akhirnya itu memang kita harus bisa meneliti lagi sebenarnya apa nih tujuan orang ini. Dia mau dikenal sebagai apa gitu. Dia mau dianggap sultan. Dia mau dianggap seperti apa sih gitu kan. Nah, Mm-mm. itu memang salah satu metode dari personal branding agar orang impress sama dia. Nah, kalau Oke. dari yang aku baca juga nih, Mbak, ada di Ya. buku Brainwash ya, itu Mm-mm, yang ngarang kalau nggak salah Martin Lindstorm gitu ya. Dia sempat mm-mm. bilang bahwa sebenarnya flexing ini tuh kayak sebuah apa namanya sebuah behavior atau perilaku dari Mm-mm. orang-orang yang butuh dianggap karena mereka merasa nggak Hmm, ada percaya diri. Jadi istilahnya oke. ada orang-orang yang ngerasa gue harus dibilang keren, gue harus dibilang gue punya, gue harus dibilang gue mampu karena yang entah mungkin masa kecilnya mereka selalu dilecehkan, entah selalu dibully atau apa gitu ya. Nah, iya, iya. Jadi ada perilaku-perilaku yang memang mereka akhirnya melakukan flexing. Nah, dia juga Mm-mm. bilang nih, pokoknya kalau lo lihat satu orang semakin dia pakai merek branded yang sampai kelihatan banget gitu ya kayak Dari ujung rambut kelihatan sampai ujung kaki lah ya, beda-beda berarti. kayak hujan brand gitu Heeh, ya heeh. hujan brand di badannya dia gitu ya semakin gede logonya itu semakin kelihatan bahwa dia nggak percaya diri sebenarnya gitu Wow, jadi iya, betul juga. flexing ini juga ternyata merupakan sebuah perilaku yang diakibatkan karena orang ini tidak punya percaya diri sehingga dia ingin menambah kepercayaan dirinya dengan barang-barang Pakai tadi itu sehingga ya. orang bisa ngelihat dia wah gila ya orang ini sukses banget nih gitu ya Mm-mm, kayak gitu mm-mm. gitulah Nah, nah itu berarti kalau kesimpulan awal yang namanya flexing itu sesuatu ya itu tadi bagian sebenarnya secara strategi mirip ya sama personal branding atau membangun branding. Tetapi mungkin lebih karena nggak berpusat mm, kepada keaslian ya atau mm, otentiknya. Ya kan ya karena sesuatu yang dilebih-lebihkan, betul nggak, Pak? betul 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 kalau misalnya Mbak Mia mungkin kalau lagi ngasih training tentang personal branding gitu ya yang Mbak Mm-mm. Mia sampaikan kan bahwa personal branding ini kan lebih authenticity-nya kita gitu ya. Iya, Dan betul. apa namanya kredibilitas kita tuh dibangun dari bagaimana kita memperlihatkan kita sebenarnya apa adanya aja gitu Iya, ya. iya. Kalaupun kita tampil dengan appearance yang lebih menarik, dengan baju yang lebih rapi gitu, tapi kan bukan berarti Mbak Mia menyarankan harus branded ya Bun gitu Iya, kan. Nggak betul. begitu gitu. Tapi Heeh, kan bagaimana caranya kita tampil sesuai dengan image yang ingin kita bangun dalam iya, artian dari sisi profesional betul, gitu. betul. Benar kan gitu. Iya, Jadi bukan artinya oh, aku harus pakai yang harus merek brand, harus ini, mahal gitu. harus mahal, harus Ya. kelihatan logonya dan Mm-mm, sebagainya. mm-mm. Gitu. Wow, sama yang tadi ya membedakan kalau emang flexing sama branding itu pasti kalau flexing itu ada sesuatu yang mungkin ada kebutuhan dari personalnya atau kebutuhan dari dirinya yang nggak terpenuhi sehingga dia mau dapetin itu dengan cara itu tadi ya Mm-mm. dari sesuatu yang nempel di badannya gitu, apa yang dibawa gitu ya supaya Iya, dia merasa lebih percaya diri. Wow, betul. menarik, menarik. Tapi kira-kira Mbak, Iya. Mm-mm. selain itu tadi, kalau tadi Mbak Agnes sampaikan semakin semakin gede brandnya, itu sih pengen ketawa. Aku langsung gini, oh, kayak siapa ya? Gitu. Nah, langsung teringat gitu ya siapa ya yang kemarin. Sebentar-sebentar yang aku stalking juga ketahuan banget kan. Nggak. Tapi Iya. berarti
selain itu ada tujuan atau alasan tertentu nggak sih Mbak, selain Mhm, ya itu tadi mungkin dia emang nggak percaya iya diri atau iya. ada hal lain? Ya, yang pertama emang ada alasannya itu perilaku tersebut ada alasan psikologisnya ya, dan ini memang Mhm, dari beberapa buku literatur yang aku baca, banyak psikolog juga yang mengatakan seperti itu ya. Jadi mhm, orang yang melakukan flexing tuh pertama mereka pengen lebih pede. Terus mhm. yang kedua, mereka juga pengen supaya mereka tuh dianggap Nah, oleh orang lain gitu, dianggap ya, penting, dianggap super, dianggap keren, dianggap apapun mhm, gitu ya. Tapi kalau personal branding kan kita pengennya dianggap kita memang punya value. Nah, betul. kalau flexing tuh harus di atasnya lagi gitu. Kita yang paling super, kita yang paling sultan, kita yang paling apa gitu. Oh, oke. Heeh, gitu. Jadi, si flexing ini tuh bener-bener, istilahnya apa ya, bener-bener ekstrim lah gitu. Mhm, Dia mhm. bener-bener harus mengalahkan yang lain gitu kan. Nah, Jadi di jadi satu sisi sebenarnya pengen mhm, dianggapnya sih nggak apa-apa, karena itu nggak kan apa-apa. personal branding juga tujuannya Iya, itu ya, untuk menunjukkan betul. atau mempromosikan diri. Tapi when it Mhm, comes to sesuatu yang lebay, berlebihan. ya, berlebihan dan nggak Mhm, asli gitu apa iya. adanya, itu jadi flexing ya jadinya. Betul, dan mereka terus kemudian alasan lainnya, bisa jadi karena mereka punya hidden agenda ya, gitu. Hmm, Jadi mereka mungkin pengen terlihat wah, pengen terlihat keren dan mewah segala macam, ya. dengan cara mereka memamerkan sesuatu gitu kan. Mereka punya sesuatu agenda atau sesuatu goals yang mereka ingin capai. Misalnya kayak ada nih yang kayak kemarin tuh yang kita lihat filmnya, dia pengen dapat pasangan, tapi Mhm, kalau emang dia sincere pengen cari jodoh, sebenarnya mhm, kan nggak perlu gampang, sampai yang heeh, effort banget ya, gitu kan. heeh, Tapi karena muka ternyata juga kan nggak jelek loh. nggak jelek, Iya benar loh, gitu. dan Apalagi korbannya kalau juga nggak jelek-jelek juga. iya Ya kan itu yang bikin iya gemes tuh sebenarnya. iya, makanya gitu. Jadi sebenarnya, ada satu tujuan lain yang dia Hmm, sembunyikan gitu ya. Jadi ternyata dia ya, pengen nipu ya gitu, itu ternyata dia dia ya, pengen ngambil uang kesempatan itu, untuk ya, dapetin uang gitu kan. mhm, mhm, Ada juga yang memang mereka flexing-nya untuk kelihatan mewah supaya misalnya nih, dia pengen nge-guide klien yang setara sama dia gitu, atau dia pengen mmm, ngumpulin, orang-orang yang mau dia rekrut ya gitu, supaya ngelihat dia udah sukses, "Lo ikut gue aja, ntar suksesnya kayak gue loh," kayak gitu-gitu ya, gitu. iya, Jadi, iya, memang kebanyakan akhirnya tujuan-tujuan mereka itu lebih ke impresif aja sih, gitu. Kalau mhm, orang nggak teliti, nggak melihat background-nya lagi, mungkin mereka gampang aja terpesona gitu. iya, Sementara kan kalau misalnya mereka lebih teliti lagi, "Emang lo bener nih suksesnya gara-gara usaha yang ini?" Gitu ya. Atau heeh, emang bener nih, story kesuksesan lo tuh dicapai dari cara yang emang betul, kemarin-kemarin udah ada jejak prosesnya atau apa gitu ya, heeh, heeh, gitu. Jadi, mereka bener-bener membuat orang tuh mesmerize ya, terpesona lah gitu dan langsung betul, takluk gitu kan istilahnya, "Aduh heeh, gampang. heeh, aku pengen banget Apalagi sama yang si dia." cewek itu ya, si Iya, cewek itu yang itu tuh itu kayak, langsung hah? heeh, Dan jauh lebih muda usianya kan iya gitu kan dibandingkan iya para korban-korbannya ini. Itu kayak iya. ya ampun gampang Jadi banget deh. emang emang akhirnya kita bisa baca gitu pas habis nonton film itu, ternyata tipikal korbannya sama gitu. Mhm, Mereka-mereka yang haus kasih sayang, mereka-mereka yang nggak punya impian, Mbak, mereka-mereka sama. iya, Mereka punya impian satu sosok jodoh mereka itu harus seperti Prince Charming in iya, Shiny betul, ya kan, heeh, Knight in heeh, Shining Armor lah kayak iya gitu-gitu. Jadi betul, mereka punya satu sosok impian gitu, sehingga pada saat si orang ini masuk gitu, seolah-olah impian mereka tercapai gitu mhm, kan. Sama sama orang-orang yang, eee, punya cita-cita pengen cepet kaya atau mhm, apa gitu. Jadi tiba-tiba ada sosok yang katanya, "Gue dulunya susah loh, tapi mhm, sekarang gue udah punya private jet loh," gitu tuh heeh, kayak membangun impian orang-orang iya, ini dan mereka merasa, "Gue sama dong harusnya sama dia, heeh, kalau dia berarti bisa, gue gue harusnya bisa bisa gitu ya? juga." Iya, iya, Gitu. Itu yang tidak disadari oh, oleh orang-orang bahwa, bener nggak? Lihat dulu berapa tahun dia ngebangun itu, bandingkan dengan perjuangan orang-orang lain yang juga usahanya mungkin sama, tapi kok mereka nggak flexing kayak gini sih? iya, Dan mereka iya, terus iya kan? Dan terus iya, mereka perjuangannya tuh kelihatan, mulai dari jualannya ini, bikin ini, dan segala bener. macam, Jadi sebenarnya gitu. untuk kita supaya lebih was-was gitu ya, bisa membandingkan lah ibaratnya gini, atau buat kita sendiri supaya kita nggak terjebak, "Oh saya ini branding atau flexing." Kan kadang-kadang kita nggak sadar ya.
Iya, Karena iya, mungkin iya. lingkungan, karena sebenarnya kalau kita ngomong, Mm-mm. lingkungan kita ini kasih apa ya, akses loh, bener nggak sih Mbak? Bener, bener. Nah, ini satu lagi Ngasih alasannya akses. kenapa. Heeh. Iya, satu lagi alasannya memang pada saat ada orang yang melakukan flexing itu adalah karena tekanan sosial, Mbak. Jadi Betul. peer pressure dari lingkungannya dia gitu ya. Aduh, Ya, teman-teman gue semuanya kalau jalan bawa tas branded, pakai bener. mobil mewah gitu ya. Jadi bener-bener yang makanya ya di Cina itu banyak kasus yang kayak gitu gitu. Sampai mereka ada penyewaan private jet untuk Tas. Oh, foto-foto, di tas sini juga branded, ada tas ya branded. kan? Tas Heeh. branded, sepatu branded gitu. Heeh. Bahkan ada jasa fotografer yang mau motretin mereka lagi makan di restoran mewah walaupun cuma duduk doang loh. Cuman Wow, duduk doang nggak dimakan serius itu. Mbak? Oh Iya, iya? ada dan emang mereka terus kalau ditanya kan kita tadi, apa ya, mengelaborate tujuannya apa gitu. Nah, Mm, cewek-cewek ini tujuannya adalah supaya dapetin cowok yang kaya, yang kaya. gitu. Wow. Supaya dianggap Mm, selevel nih sama si cowok-cowok kaya ini gitu. bener, Jadi, bener. mereka ikut satu community yang mereka patungan Itu dia, bener loh. untuk Heeh loh. bisa difoto di tempat sini, ke hotel Wih. mewah, liburan, naik Nah kapal itu tadi, gitu-gitu. yang aku juga kaget ternyata ya, walaupun kayak sekarang nih ya banyak kasus ya flexing flexing ya, oh, nggak percaya ya dia begitu, tapi sebenarnya di sekitar-sekitar kita atau jangan-jangan kita juga sempet sih kena apa ya, godaan lah kalau kita bilang nggak ketipu tapi mungkin Mhm. godaan juga sempat mikir iya ya kenapa itu ada tempat sewa tas sehari wah lumayan juga Iya, nggak kayak gitu-gitu kan dikasih akses. Wow, benar. luar biasa. Jadi Karena sebenarnya udah ada demand-nya gitu ya, udah ada demand-nya, betul, mereka yang betul, menyediakan gitu. betul. Sebenarnya nggak apa-apa juga kok Mbak, kalau Mhm, misalnya sekali-sekali mungkin ada teman-teman yang, "Aduh aku ke pesta pengen deh pakai tas ini," atau, "Aku pengen iya, baju ini," gitu. Nggak apa-apa. nggak Sekali apa-apa lagi ya, kita heeh, ngelihatnya heeh, sekali lagi kita ngelihatnya apa, kita ngelihatnya tujuannya. Tujuannya dia betul. mungkin ya itu tadi ya, aku Cuman pengen buat diri kelihatan sendiri ya, beda heeh, aku pengen ya itu tadi gain confident, tapi kan aku mhm, nggak mau, apa, nipu orang, aku iya, nggak mau mengimpress orang, apapun niatnya iya, sebenarnya kamu mau pamer, kamu mau apa, flexing gitu, heeh, tapi tujuan kamu balik lagi, apa sih gitu. Kalau mhm. emang tujuannya sekedar istilahnya, ya sekali-sekali aku pengen Ya tampil sekali beda aja, nggak gini gitu. lah ibaratnya kalau cewek-cewek tuh kan sekali-sekali pengen ngerasain kalau bawa tas mahal tuh gimana sih rasanya gitu ya. Kayaknya kalau di Iya, restoran dipangku terus gitu ya. heeh. Takut taruh di bawah, takut sayang kan. Iya, kan ada juga nih orang yang punya prinsipnya fake it till you make it Make gitu it, kan, ya, ya ya. kan. Jadi ya udah pura-puraan aja dulu biar dapat Mm-mm. feel-nya gitu. Nggak apa-apa juga orang punya caranya masing-masing. Betul. Selama dia nggak punya hidden agenda yang ingin Ya, memanipulasi orang ya, dan segala macam, that's fine gitu ya. ya, Jadi ya. memang ada orang-orang yang flexing tuh emang lebih ke narsistik aja gitu. Emang dia Hmm. narsis aja gitu. Tapi selama itu nggak ngerungin orang ya bebas-bebas aja sih gitu. Selama teman-temannya juga happy-happy aja gitu ya berteman sama dia nggak ada masalah gitu ya. Ya, oke. Heeh. Tapi juga hati-hati kita juga jangan sampai terjebak ya. Maksudnya Iya. ya itu tadi mungkin kalau aku boleh bilang Mhm. apa ya? Karena kalau strateginya tadi Mbak Agnes jelasin bahwa sebenarnya kan kalau flexing itu karena dia tahu ya, dia bisa apa dan dia Iya. tahu apa yang menjadi titik lemah dari korbannya. Nah, Mhm. sebenarnya personal branding kan juga itu proses yang harus kita Betul. lalui. Pertama adalah kenali dulu potensi yang kita punya, habis itu Betul. dipromosiin kan gitu ya Betul. sebenarnya. Kita tahu Nah, kebutuhan dari target marketnya kita apa gitu betul. ya. Heeh. Dan tapi bedanya kita kasih value, kita kasih manfaat, Nah, kita itu kasih dia. solusi, itu personal branding gitu. Kalau flexing tuh cuma sekedar gue keren lo mau ikut sama gue ayo gitu. Ya, ya. Jadi Tapi kita ya nggak kasih dampak ya ibaratnya gitu ya. belum tentu kita kasih dampak, justru kita Mm-mm. ingin mereka bisa bermanfaat buat kita gitu, kebalik ya gitu. Mm-mm. Wow, itu sambil merenung. Iya, betul juga. Jadi hati-hati kita tuh jangan sampai ya itu tadi terjebak karena sebenarnya akses di sekitar kita itu banyak. Maksudnya Benar, udah benar, benar. kasih istilahnya udah kasih fasilitas, Benar. dipermudah lah ya. Orang itu tadi Iya. sewa mobil mewah bisa patungan kan gitu terus Iya. foto-foto kayak wih luar biasa gitu ya. Padahal Heeh. barusan bayarnya chip in.
Iya, makanya. Nah, itu Tapi lagi sekali gitu. lagi kalau untuk having fun nggak apa-apa ya. Ya tapi juga jangan jadi istilahnya jangan jadi apa ya, satu hal yang, "Aduh iya dong, nggak apa-apa lah sekali-sekali," terus Nah maksain, terus dia jadi nah ngutang, betul. terus dia nah itu Iya, jadi nah itu yang ada jadi masalah lainnya gitu kan, ya ya merugikan diri sendiri juga. ya. Jadi Betul. istilahnya sebenarnya kendalinya ada di kita sih ya. Kalau kita Betul. ngerasa kita nggak bisa mengendalikan ya keinginan itu ke depannya, ya Mhm. udah deh nggak usah coba-coba lah ibaratnya gitu ya. Iya, Kalaupun misalnya heeh. mau pakai tas mewah ya bukan berarti nggak boleh, ya udah kerja keras makin kenceng kerjanya ya gitu ya. Iya Ya. gitu, biar biar Wow. beneran seperti Rich Onty ya. Nah, it's aunty. Bener juga. Entar ditanya juga, "Kok bisa Heeh. kaya ya dia tuh?" Kan dicurigain juga. Aduh kesel juga ya. Nah, tapi Mbak, kalau sebagai Mhm. posisi karyawan nih Mbak Agnes, Nah, ya. kira-kira kalau menurut pengamatan Mbak Agnes, kan kalau kita lihat di sosial media ini kan levelnya ya nggak tahu ya karyawan, kalau yang mereka, tunjukkan kan kayaknya Mhm. business owner lah, ini Iya itu iya gitu. Nah, iya. tapi Heeh. sebenarnya secara realitanya Mhm kalau karyawan gitu tuh mereka juga mhm. melakukan flexing nggak sih, Mbak? Nah, ini dia ya. Jadi ada beberapa industri sih, Mbak, yang memang mereka tuh harus bisa terlihat elegan, harus bisa Mhm, terlihat lebih eksklusif gitu ya, ya, tampilannya gitu ya. mhm, Tapi itu kan memang tuntutan pekerjaan, sehingga mhm, ada rambu-rambu dari industri tersebut yang mengharuskan mereka tampil pakai baju seperti ini, ya, sepatu ini gitu. Karena memang mereka melayani klien-klien yang levelnya memang udah lebih apa ya, lebih mature dan lebih, mewah lah ya, mhm, lebih wealthy gitu kan. mhm, Nah, tapi bukan berarti si karyawan ini sedang flexing, enggak. Tapi bagaimana itu adalah standar prosedur dari cara si industri tadi melayani klien. ya, Nah, kalau misalnya ada karyawan yang tidak, bekerja di dalam industri-industri tersebut, terus kemudian dia tampil mewah mhm, tampil mewah ke kantor gitu ya. ya, Kan ya. ada tuh katanya ada yang namanya starter kit Mbak-mbak SCBD gitu ya. Aku baru denger sih, walaupun aku Ada SCBD kantornya. ada kan katanya tasnya mesti yang itu, terus Oh, oke. lanyardnya mesti yang itu, sepatunya mesti yang itu, gitu kan. Oke. Tapi itu kan kayak emang jokes anak-anak, Iya, betul. kantoran ya gitu. Heeh heeh. Tapi itu pun bukan flexing, tapi itu udah kayak, ya udah nggak apa-apa itu jadi goals kalian untuk bisa naikin upgrade karir sehingga Mhm, nanti income-nya juga lebih bagus dan kalian bisa pakai itu nggak ada masalah gitu ya ya. ya. Itu achievement kalian bukan untuk kalian flexing, mempengaruhi orang lain, mengimpress Mhm, orang dan sebagainya. Nah, ya, sebagai karyawan sih kalau aku lihat yang lebih bijak adalah sebenarnya kalau karyawan mau membentuk personal branding yang bagus, itu kan bukan dilihat dari bagaimana dia, datang ke kantor dengan baju branded, dengan lanyard yang branded juga gitu ya, kan ya, enggak gitu. Tapi adalah bagaimana kalian bikin sebuah, apa namanya, menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas kalian itu dengan cara yang emang udah lebih inovatif, ya. memberikan solusi buat perusahaan gitu kan, Lebih ke punya hasil impact yang ya? bagus. Benar gitu. Mhm mhm. Lebih ke performa, performa pekerjaan kalian di kantor gitu, sehingga Ya, karir kalian itu juga bisa lebih dilihat sama si atasan nih gitu kan. mhm "Oh mhm. karyawan yang ini kok oke banget ya," gitu. Mereka nggak ngelihat lagi dari dia udah punya brand apa Iya, gitu betul kan. betul. Heeh, jadi lebih ke prestasi sih kalau Mhm. karyawan. Nah kalau mau flexing, flexing prestasi deh gitu, jangan jangan Ah, dari setuju tuh. materi Iya gitu iya. ya. Jadi nah bahkan kalau misalnya dia berani flexing materi, itu aku rasa akan membahayakan dia sendiri. Pertama, teman-temannya akan Mhm. ngelihat, "Gila dia duitnya banyak banget dari mana ya?" Itu udah Heeh. ada gosip-gosip tetangga ya. Betul, kan lebih repot lagi tuh ya, heeh Iya, gitu kan, heeh. apa yang diterima dari teman-temannya juga udah nggak enak, dari lingkungan Mhm, kantornya juga udah beda gitu. Apalagi kalau ya. nanti sampai bosnya lihat gitu, "Kok kamu stand out banget ya?" Beda kalau Kok memang tasnya lebih mahal sih gitu kan, iya gitu. Ada ya yang kan? satu, dulu aku pernah punya klien di mana, Nah, dia GM dari sebuah perusahaan, mhm sementara ada anak buahnya gitu yang masih levelannya manajer itu mhm.
Memang ke kantor juga mobilnya lebih mewah, tasnya juga branded dan segala macam, tapi memang dia anak orang kaya yang emang Hmm, pengen ngantor gitu. ya. Apa yang dia bawa tuh emang udah jadi ininya dia lah ya, Iya, properti itu dia. udah tas paling murah lah ya Iya, ibaratnya. itu jadi propertinya dia gitu. Ya, Jadi ya. istilahnya kalau kita tanya gitu, "Kalau anak ini udah sukses begini-begini lo masih pengen ngantor?" "Ya Mm. kan gue juga harus kerja," kata dia gitu. Ya, Dia ya, dia emang dan dia bukan mengimpress siapapun, begitu emang betul. karena emang properti dia aja gitu. Iya, Nah, iya. beda kalau misalnya karyawan yang nggak tahu dari mana kok tiba-tiba dia udah langsung bling-bling lah, blung-blung Mm-mm. lah gitu ya. Jadi Benar, itu benar. akan membuat tanda tanya besar gitu di lingkungan teman-temannya di kantor. Kok dia begini ya? Iya, Dari mana iya. tuh gitu? Ya kayak tadi yang aku cerita, Mbak Mia tiba-tiba ngejogrok aja bawa tas baru. Dari mana nih Mbak? Dari butik sebelah baru nyewa. Iya, 3 hari kayak aja gitu. gitu kan. Heeh, kalau masih ngomong nyewa masih nggak apa, oh oke oke lucu Heeh, gitu kan. Tapi heeh, kalau bener-bener, oh ya emang baru gue gini-gini heeh, lah segala wah. macamnya kayak gitu. Wow, ngeri ya. Antara ngeri tapi menarik sebenarnya karena ya itu tadi kita bilang hati-hati, hati-hati, tapi sebenarnya lingkungan di sekitar kita ini sedikit banyak Bener. memberikan atau membenarkan atau memberikan akses ya yang Dan begitu-begitu. dan 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 banyak yang mengapresiasi, "Ih, keren Bun, sekarang sukses ya di kota ya," gitu kan. Mm-mm. Ngomongnya. Soalnya dari kampung. Iya, udah sukses ya di kota gitu. Heeh, Tapi ya memang, itu nggak kasihan ya. salah selama Mm-mm. kalian itu nggak berusaha memanipulasi orang lain atau Betul. berusaha untuk mengimpress orang dengan tujuan tertentu gitu, itu sih nggak apa-apa. Cuman kalau Ya. karyawan kayaknya nggak dilihat dari situnya, Mm-mm. dilihat dari prestasi kerjanya, Ya, gitu. ya. Mhm. Wow, keren ya. Luar biasa loh. Soalnya ya itu tadi sekali lagi kita ini jangan sampai terjebak ya. Awalnya Bener. juga kayaknya kita ngetawain, iya situ tuh flexing ya, ih. Terus ternyata kita sendiri pelan-pelan masuk, Iya, ya tahu-tahu kita kan? besok-besok Mbak Mia selfie di depan. Ya, Heeh, gitu. di depannya. Yang ada tuh di daerah utara sana Iya, gitu ya. Tinggal foto Mbak. aja sebenarnya. Iya, makanya gitu. Sebenarnya nggak Heeh. apa-apa juga, tapi kan Mbak Mia nggak ada tujuan yang gimana-gimana gitu. Emang cuma Mm-mm. pengen pengen aja gitu, Atau lagi aku duduk. foto depan Yah itu, terus aku tulis pengen hidup sukses. Iya, Kesannya kayaknya, wih ngeri. Padahal maksudnya pengen hidup sukses, tulisan di bawah kecil, tulisan kecilnya gini, kerja keras. Gitu. heeh, kerja keras seperti yang punya Yah di belakang ini. Bukan saya yang punya, saya cuma numpang foto. Gitu. Seru-seru. Mhm, Wow, luar biasa. Jadi sebenarnya kalau kita ngobrolin nih Mbak Agnes, mhm, bedanya antara atau membranding diri ya, mhm supaya kita mhm. nggak flexing harus dimulai dari, ya kita mesti cek ya. Kita secara Bener, personal juga cek dulu, iya, tujuannya apa sih kita melakukan ini, betul itu. betul Mungkin yang kita betul. lakukan kayak tuh posting di sosial media kita, ya sah-sah aja, orang sosial media kita juga sih Iya, ya. Tapi mhm, sebenarnya tujuan akhir yang kita mesti cek ya, supaya mhm, kita nggak memanipulasi orang, betul nggak betul. nipu lah ibaratnya gitu ya. Bener bener. Nah, personal branding ini kan sebenarnya memang, yang kita sampaikan ke target audience kita atau target market kita kan sebenarnya skill atau keunikan kalian yang kita punya gitu ya. Ya, Jadi ya. bukan bukan selalu, kebiasaan-kebiasaan kita misalnya nongkrong di kafe lah, atau kita Betul. suka mobil mewah dan sebagainya gitu ya. Mm-mm. Walaupun misalnya kita memang punya, tapi bukan itu sebenarnya yang harus dilihat. Ya, Kalau tujuan kita pengen menginspirasi orang, ingin memberikan edukasi buat orang lain, ingin punya solusi buat orang lain, ya itu aja yang dibagiin gitu ya. Jadi betul. bukan bukan kita bragging tentang kesuksesan kita, punya ini, punya itu, bukan Mm-mm. kita yang bragging. Biarkan orang lain yang mengatakan, Mbak Mia tuh sekarang sukses banget loh jadi trainer personal branding gitu. Amin. Jadi jadi personal branding itu adalah
bagaimana menyampaikan image yang kita pengen bentuk ini sehingga Ya, orang lain yang bisa menyatakan itu tentang kita. betul. Jadi Nah, bukan kita menulis di bio sosmed kita bahwa sebagai saya orang yang trainer sukses gitu ya. iya, gitu. Heeh, Saya heeh. tuh master trainer personal Mm-mm, branding gitu-gitu mm-mm, kan. mm-mm. Jadi Ya, nggak begitu gitu. Kita hanya memberikan value-value aja sehingga orang ingat sama kita. ya, Kita loh yang menginspirasi mereka ya, gitu. Jadi kita ya. nggak perlu bragging. Intinya Hmm, personal branding itu kan. Nah, ya. bedanya kalau flexing kan mereka nggak bragging dengan kata-kata tapi mereka gini. Oh, iya benar itu dia. Ya, Heeh, gitu. heeh. Jadi beda gitu. Makanya, yang namanya personal branding itu makanya ada proses karena memang, Ya, nggak gampang juga gitu pada betul. saat kita ingin menyampaikan sesuatu, tapi jangan sampai kita terlihat seolah-olah, "Ah, lu kan pada nggak tahu ya, nih gue kasih tahu nih, nggak begitu juga," gitu ya. Mm-mm, Tapi heeh. kita Capek benar-benar banget hidup kita ya. iya, Mm-mm. makanya. Jadi kita benar-benar bagaimana supaya kita bikin relationship yang baik dengan Ya, target market kita, bangun, relasi yang baik dengan cara kita kita kasih solusi loh, kita kasih sharing pengalaman-pengalaman kita mm-mm. mengenai personal branding, Bu, atau sosial media, atau apa gitu yang kita Ya. kita yakini kita bisa bermanfaat buat orang lain, gitu. Jadi beda Wow, ya. beda. Kalau dengan ngobrol gini, akhirnya kita bisa tahu bedanya itu di Mhm, mana. Karena kan kalau kita nggak diobrolin, kadang-kadang bener, kita ngelihat itu kayak mirip-mirip ya. Ini personal mirip-mirip. brand, ini bangun Karena memang branding, kan? karena Atau memang itu flexing satu gitu. senjata personal branding juga gitu Benar, sebenarnya. benar. Ya, tapi sesuatu Gitu. sekali lagi kata kuncinya jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu mesti mungkin kita nggak boleh ngomong pakai kata harus dicurigai ya, tapi kita harus lihat lagi nih, bener nggak sih gitu ya? Mungkin kata-katanya itu kali ya. Oke, Mbak Agnes. Nah, kayaknya agak sedikit nge-lag, it's Ya, okay. Ya, ya, inilah ya. namanya kehidupan masa kini yang pasti ini tadi bukan flexing ya, pura-pura diem itu enggak. Bukan, bukan. Itu namanya buffering. Nah, ada bedanya apa buffering sama flexing? Beda banget, Beda banget. Bun. Tapi ya inilah kita apa adanya, cekikian iya gitu ya. Tapi beneran Mbak Agnes, aku jadi Mm-mm, banyak belajar dari pembicaraan kita dan saya mm-mm. kita berharap juga sahabat Energi juga banyak belajar ya. Karena itu Ya. tadi kan jadi rancu. Kalau kita nggak Mm-mm. obrolin kayak gini, kita nggak dengerin, kita pikir yang semua di sosial media dikit-dikit kita jadi bawaannya curiga, dia flexing, dia flexing. Padahal Iya, sebenarnya dia juga sedang melakukan proses membranding dirinya, which is itu semua kerja betul. keras yang dia lakukan, yang Iya, perlu kita juga apresiasi ya. Jadi betul, nggak betul. semua kita judge jadi itu flexing, padahal ya emang dia beli pakai duit sendiri, itu pun Iya. nabungnya Mati-matian. bertahun-tahun, kan? Ya Iya. kesian dong ya. Jadi bagaimana menyampaikannya, itu juga penting tuh. Teknik Nah, betul. menyampaikannya itu yang kita juga pelajari pada Nah, saat itu kita gimana tuh ikutan Mbak? Kasih personal tips dong. branding. Nah, kasih tips singkat Mbak supaya kita itu menyampaikan branding kita ini nggak Mhm. terjebak bahwa oh ini flexing nih gitu. Tipsnya apa? Oke. Sebenarnya gini, pada saat tadi kita ngobrol tentang personal branding, Mbak Mia bilang otentiknya kita itu penting Mm-mm. banget gitu ya. Ya, Jadi kita juga harus tahu, pada saat kita sharing, kita tuh jangan merasa bahwa kita yang udah paling jago, enggak gitu ya. Tapi ya. pendekatan-pendekatan yang disukai sama orang-orang tuh sebenarnya lebih ke, "Yuk kita diskusi yuk," gitu. "Kamu pernah Mm-mm. tahu nggak sih kalau kayak gini tuh seharusnya begini loh, karena Ya, pengalamanku begini-begini." Jadi ya, kita cerita berdasarkan pengalaman kita, gitu. Kita ya. cerita Mm-mm. bahwa kita sudah pernah melakukan riset, terus kita sudah pernah meneliti, kita sudah pernah baca gitu. Jadi bukan serta-merta terus kita bragging terus gitu ya. Gini Mm-mm. loh, yang benar tuh begini, karena aku tuh udah paling tahu, nggak begitu juga gitu ya. Ya, Jadi ya. bagaimana kita menyampaikan secara humble. Yang kalau tadi flexing itu nggak disebut sebagai apa strategi yang membuat simpatik orang, Mm-mm. itu karena itu gitu bikin orang nggak nyaman, kok dia ngomongnya tinggi mulu sih Mm, gitu mm-mm. ya. Mm-mm. Sedangkan kalau yang personal branding bikin orang nyaman itu pada saat kita benar-benar kita tuh humble gitu ya, just humble aja gitu. Ya, Karena kita ya. sendiri kan juga pengen supaya kita membangun relasi yang baik gitu sama target Betul. market kita Ya. gitu. Jadi pertama-tama sebenarnya jangan kita sok tahu, kalian punya masalah apa sih, ini gue selesain, nggak gitu juga gitu ya. Kita pengen ngasih solusi gitu kan. Iya. Tapi kita juga cuman bilang aja
aja gitu kan. Teman-teman nih, aku punya satu pengalaman nih, ada pernah klienku Mhm, begini, nah aku cari caranya gimana ya dapetin solusinya, ternyata begini bisa loh teman-teman, terus di-share kayak gitu. mhm, Jadi bagaimana orang itu menilai bahwa, oh iya ya bener ya, dia itu pernah mengalami, terus kemudian pernah juga gagal, pernah melakukan prosesnya dan segala mhm, macam, itu mereka mengikuti dengan baik, mhm. sehingga mereka akhirnya timbul nih relasi yang baik antara si audiens sama kita kan. Ya, Nah, kalau relasi udah enak, udah baik, mereka akhirnya percaya sama kita. Oh iya bener deh, ternyata memang apa yang disampaikan itu nggak main-main mhm, gitu, nggak bohongan ya, gitu, bahwa dia emang ada ilmunya, dia belajar, dia udah praktek juga, kayak gitu-gitu mhm, sih, Mbak. mhm. Jadi cara penyampaiannya itu pertama humble, Humble. kedua berdasarkan apa yang memang menjadi keahlian kita tanpa perlu kita bragging ya. Jadi kita Mhm, tahu dari mana kita belajar ilmunya, ya ya, kita sampaikan aja, ya saya pernah belajar ini selama 5 tahun, selama 10 tahun, saya pernah gagal, ya sampein aja gitu. Itu yang namanya mhm. authenticity-nya Betul, kita tuh, betul. disampein seperti itu. Dan orang tuh suka banget dengan narasi storytelling gitu ya. Jadi kita nggak selalu harus ngomong secara textbook, sharing Mhm, gitu, itu mhm. orang bosen gitu. Tapi kalau kita Ya, storytelling-nya enak gitu, bahwa aku pernah loh belajar kayak gini, aku share ya di sini, mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau ada teman-teman yang lagi butuh jawaban seperti ini, aku bisa share nih gitu, mhm, mudah-mudahan bermanfaat mhm. ya, kan kayak Iya, gitu. Itu sih gitu. Jadi intinya jangan sok jangan tahu, bragging ya. jangan Heeh, sombong, heeh. heeh, Iya gitu. betul, Itu cara aja, cara menyampaikan tuh sangat amat penting ya. penting banget. Benar benar. Wow, ini sambil Apalagi mikir. di apalagi di sosmed, kita nggak ketemu, kita hanya lewat tulisan, hanya Nah, lewat benar foto dan benar. gitu. Intonasi nggak ada gitu, orang jadi bisa Iya, menilai dari tulisan, "Kok nulisnya gini ya?" Gitu. "Kok sok iya, banget nih kayaknya tulisannya?" Gitu, heeh, ya gitu. heeh. Wow. Nah, ini satu lagi Mbak Agnes, ada pertanyaan nih dari netizen, netizen aja. Tapi ini pertanyaan yang muncul ya, karena Mhm, beberapa hari sebelum kan kita posting gitu, oke, ada yang pengen nanya nggak ya bedanya mengenai flexing branding. Nah, ini ada satu yang mhm, aku pilih untuk, ditanyain ke Mbak Agnes. Boleh nggak sih mhm. seseorang tidak menjadi diri sendiri saat branding? Aduh, kalau dibilang boleh apa enggak kan nggak ada yang ngelarang ya. Kayak Mhm, tadi misalnya ada orang yang pengen dianggap kayak model lah, kayak mhm, misalnya seorang yang tahu skincare lah begitu iya, ya. Sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi ada konsekuensinya gitu. mhm. Konsekuensinya adalah kalau kamu nggak beneran di situ, itu nggak akan long lasting gitu ya. Nah, benar benar. Istilahnya heeh, Nggak istilahnya pas awet lah ketemu ya. nggak awet gitu, pas Mhm. ketemu kita jadi kelihatan gitu palsunya gitu, "Oh ternyata lu tuh kemarin-kemarin nyontek ya," gitu, atau ya kan? Bener bener. Atau ternyata lu kok kemarin-kemarin ternyata, nggak beneran tahu seperti itu ya, lu cuman ngumpulin dari testimoni orang ya, misalnya kayak gitu, gitu kan. Tapi kalau orang itu memang udah punya bakatnya, kayak tadi model gitu Mhm, ya, walaupun dia makan di pecel lele kan bisa di-hire agensi luar negeri juga bener gitu. bener, dan santai-santai aja Iya. dia. Dan santai-santai aja gitu, tapi dia udah punya value-nya, dia udah punya Ya skill-nya, dan orang ya, langsung lihat dia nih otentik banget sih mhm gitu. mhm Jadi sebenarnya bukan boleh atau enggak, tapi itu akan menimbulkan impact yang enggak long lasting, sehingga nanti mhm. trust-nya nggak dapet gitu loh. Nah, Kalau tujuannya. memang mau Mhm tujuannya jadi nggak dapet. mhm. Kalau memang mau dianggap sebagai seseorang yang ahli dalam satu bidang, berarti kamu bukan pura-pura, tapi kamu juga harus ningkatin knowledge-nya di situ gitu. Betul, Sehingga sambil belajar, kamu sambil ningkatin juga nih knowledge-nya. iya Lama-lama akhirnya kelihatan, oh emang kamu ini experience di iya, situ ada ya. usaha lah ya, ada Ada usaha usaha lebih gitu, ningkatin. heeh, bener. Betul. Bener, Gitu. jadi hasil akhirnya yang pasti akan kelihatan ya, dia otentik Banget. atau apa istilahnya dia Mm-mm. asli, Mm-mm. nge-branding atau cuma Ya. sekedar flexing. Karena ya itu tadi, hasil itu nggak akan, apa Mbak istilahnya, nggak akan Usaha nggak mengkhianati mengkhianati hasil. hasil. Nah, kan itu kan kebalik. Pikirannya udah ke butik mana yang mau aku sewa. Iya, kayak Tapi itu gitu. cukup cukup ini ya, cukup apa namanya, fenomena ini, Mhm, menarik, tetapi sekaligus juga kita ya mesti hati-hati ya, karena kan iya, semuanya kayaknya semua terlihat di sosial media, mau nggak iya, mau orang yang tadinya, apa istilahnya, nggak mau main sosial media jadi iya, ikut-ikutan, malah jadi ketagihan. Nah itu kadang-kadang kita juga perlu, apa, perlu mengendalikan waspada. diri ya, Benar perlu benar waspada. benar.
Dan juga jangan Wow. jadi ikut-ikutan ya. Artinya, Hmm. misalnya kayak gini, itu kayaknya difoto aja terus lama-lama dia bisa jadi influencer gitu. Mm-mm. Boleh, tapi kalau emang dia punya modalnya di foto dan segala macam, dia sambil ke kafe dan kayak gitu-gitu, Mm-mm. kalau emang ada modalnya, kalau emang bisa, ya kenapa enggak, boleh, boleh aja. Tapi Mm-mm. jangan juga jadi maksain gitu ya. Ya, Jadi maksain, betul. aku juga pengen jadi kayak gitu gitu. Terus sampai berdaya upaya segala macam Mm-mm. ngikutin kayak gitu, kalau sampai merugikan kitanya sendiri ya buat apa gitu. Mendingan do what you have ya, pada Ya, saat sekarang ya, kamu punyanya apa, kamu bisanya apa, lakukan itu deh ya. gitu. Karena Maksimalkan ada itu dulu ya. bener, Heeh. karena ada Mm-mm. kok yang mulainya juga bukan dari apa-apa gitu, bahkan Mm-mm. kayak cuman sekedar dia cuman motretin tiap Ya, pagi dia motretin gedung, tiap hari motretin orang senyum dan segala macam mm-mm. gitu. Tahu-tahu ada aja yang suka kayak Iya, gitu. betul, betul. Iya, betul. Karena ini fenomena ini sebenarnya kan dimulai dari semuanya pengennya instan ya, Mbak. Betul, Ya, betul. kalau coba deh kita itu mau sabar lagi gitu ya, walaupun tuh nggak segampang yang kita bicara gitu, sabar itu Iya, sekarang prosesnya. Mbak Mia sekarang prosesnya udah bisa jadi seorang trainer, itu pasti Mm-mm. kan nggak setahun 2 tahun, Mbak, gitu kan. Pasti Aduh, udah lebih dari 10.000 jam gitu bener, ya. Udah bener. mulai dari belajar, udah mulai dari megang klien, udah sampai praktek dan segala macam gitu kan. Nah, itu Udah kan ada sempet give proses. up, nggak mau lagi ngajar karena nggak ada yang dengerin gitu kan. Iya, itu proses gitu, bahkan itu Iya, manusiawi banget gitu pada saat kita iya, tiba-tiba fed up gitu, "Aduh udah deh aku bener. capek banget," gitu ya. Iya, Nah iya. itu semua tuh, yang mungkin karena di sosmed itu nggak kelihatan prosesnya, sehingga orang ngelihatnya kok Mm-mm. kayaknya baru 2 tahun yang lalu loh dia nggak ngapa-ngapain sekarang kok bisa jadi gini Nah, gitu. dia nggak tahu aja kita Iya jungkir dia nggak balik gitu kan. iya kayak gitu, padahal kan kita tiap malam belajar dulu, Heeh, ngeliatin orang bener. nanya-nanya, les ke sana ke sini gitu kan. Heeh. Emang kalau kita belajar foto, nggak Iya, sempet lagi gitu aduh. kan. Aduh, Nah, gimana itu sih? flexing juga tuh, belajar aja di foto gitu. Nah, kan repot ya, bingung jadinya. Giliran di pas belajar di foto dibilang flexing, giliran tiba-tiba sukses nggak pernah foto waktu belajar dibilang Diomongin lagi gitu diomongin ya. lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan Nah, ya? jadi lucu ya, aku kemarin juga sempat baru nonton lagi nih, ini juga Hmm, dokumenter gitu ya. ah, Flexing tuh nggak selalu berbau kemewahan gitu. Tapi flexing hmm. ada tuh yang dia harus terlihat sangat sederhana, Oh sangat ya? friendly, sangat culun gitu. Ada loh Mbak ternyata. Jadi Terus dia tujuannya apa tuh, Mbak? menggait orang untuk ikut dia karena orang ngelihatnya oh dia very Oh, humble, sangat nerdy. Ini orang di bidang IT ya gitu, heeh. teknologi gitu. Hmm, Jadi orang-orang yang di bidang IT kan kecenderungannya mereka lebih introvert, ya, lebih nerd gitu kan, kesannya ya. seperti itu. Nah, dia bikin image-nya dia seperti itu sehingga orang-orang ngelihatnya wah emang orang techie banget nih gitu kan. Hmm, Jadi hmm. percaya nih sama dia. Ternyata dia udah jadi penipu dari umur 14 tahun sampai 15 tahun tuh udah nipu orang banyak banget. Dan dia Oh, flexingnya kebalik malah, dia flexingnya menjadi orang yang sangat low profile, gitu. wow, ngeri ya. Ih, Iya, ngeri banget loh. jadi banyak Bener. banget ternyata ya flexing-flexing gitu. Karena Iya, ya iya sekali benar-benar. lagi pada saat orang tiba-tiba, berlaku lebay dalam Heeh. satu hal gitu, orang tuh perlu curiga nih hidden Ya, agenda-nya apa ya. sih, dia mau ngapain sih, gitu. Mm, mm, mm. Nah, Wow, ini fenomena yang terakhir ini mengagetkan beda sih. ya? Soalnya kan kita pikir oh berarti yang flashy-flashy, yang bling-bling Mhm, gitu yang kayaknya ini. Ternyata ada yang mhm. sebaliknya ya. Ada yang sebaliknya, makanya flexing sebenarnya Hmm, dibilangnya pamer akan pencapaian sesuatu gitu, atau sesuatu hal yang ingin dia sampaikan tapi dengan cara yang dibuat dibuat lebay dan bikin mm-mm. orang lain nggak simpatik. Sebenarnya itu gitu Oke, kan, jadi nggak tentang sesuatu yang harus yang mewah ya. mewah-mewah. Mm-mm. Mhm, gitu. Wow, keren banget Mbak Agnes. Kayaknya kita perlu bikin apa ya? Flexing lagi. Sesi perlu bikin sesi flexing. Kita perlu bikin cara atau tips-tips bagaimana memflexing supaya nggak kelihatan. Seru tuh, pasti banyak yang daftar. Tapi seru Mbak Agnes, thank you banget ya Thank you, Mbak. sudah hadir di ruang tamu Mia untuk paling nggak kita ngobrolin ya apa yang ada di Mhm, pikiran kita ini mengenai fenomena terkini iya, flexing dan branding supaya kita betul. semakin waspada. Intinya adalah setiap kita Mhm, sahabat energi khususnya
lebih waspada ya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi. Jangan sampai kita kepancing atau bahkan udah pernah terjun gitu ya. Iya. Jadi sebelum jatuhnya terlalu dalam, ya udah yuk sadar yuk gitu ya. Udah mending ya itu tadi maksimalkan apa yang kita punya ya. Kemudian ya kerjakan sesuatu yang memberikan dampak positif deh buat lingkungan kita ya, daripada cuman sekedar ya cari tenar boleh. Iya. Asalkan ya ketenaran itu akhirnya ujungnya dipakai untuk membantu orang gitu ya Mbak Agnes ya. Betul banget. Ya. Kembali lagi aja tujuannya kita mau ngapain sih sebenarnya. Wow. Thank you banget Mbak Agnes. Thank you juga Mbak Mia. Sampai ketemu lagi di Siap. lain waktu ya. Nanti kita cari dulu fenomena apa yang lagi. atau hanya sekedar ngomongin butik mana yang bisa disewa. Seru. Ya. Thank you Mbak Agnes. Sampai ketemu lagi ya. Sehat-sehat terus. Bye.